Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita saat hari ini. Kita bisa berkumpul, bersekutu bersama di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia Poska Grand Wisata. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, saya ingin menghimbau kepada kita semua yang memiliki alat elektronik, apapun itu, tolong di silent agar kita dapat merasakan bahwa hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Karena kita tahu hanyalah Bapa di dalam surga. Kita datang ke sini bukan karena motivasi yang salah. Saya percaya setiap kita datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tenangkan hatimu, fokuskan hatimu. Kita datang dengan ucapan syukur kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan sungguh katakan, oh, Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang berkuasa.
pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kita sudah berdoa membuka kita berfirman, ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita datang ke gereja ini hanya ada dua. Kita harus sujud dan berterima kasih kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Di akhir pujian ini nanti saya meminta Ibu membantu dalam doa, karena hanyalah kasih Tuhan yang sungguh mulia, hanyalah kasih Tuhan yang tulus dan sempurna mengasihi saya dan saudara di tempat ini. Yakinlah hanya Tuhan yang bersama-sama dengan kita dalam selangkah kehidupan kita. Kita akan pujian ini dengan sungguh. Katakan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan sungguh katakan, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan melimpah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan datang Tuhan di rumah-Mu Tuhan, boleh bersyukur Tuhan, boleh memuji dan menggelekan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami di tempat ini Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia Bapa. Ada Engkau Tuhan yang mengurapi hidup kami.
Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan, baik WL, senior, pemain musik Tuhan. Kau mengurapi Tuhan hidup mereka Bapa. Kami percaya Tuhan ada roh puji-pujian Tuhan, ada sukacita-Mu Tuhan mengalir Tuhan, sehingga dalam puji-pujian kami Tuhan, dalam penyembahan kami Tuhan, nama-Mu bertahta Tuhan. Engkau disukakan Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Kau berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik operator, usher Tuhan, kolektor Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pelayanan mereka Tuhan. Berkati Tuhan hidupnya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Pendeta Tuhan yang membagikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan karena kepintarannya, bukan karena kuat gagahnya Bapak, tapi Engkau Tuhan berbicara Tuhan pada setiap jemaat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapak. Dan kami percaya Tuhan setiap jemaat Tuhan boleh dipuaskan, boleh diberi kelegaan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, kami boleh mendapatkan jawaban Tuhan hanya dari hamba-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau mengurapi setiap jemaat Tuhan. Ada Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami Bapak. Kami boleh pulang Tuhan dengan penuh sukacita Bapak. Kami boleh mendapatkan sukacita baru Tuhan, kelegaan hanya daripada-Mu Tuhan. Kami tidak lagi sama Tuhan pada saat kami datang, tapi kami pulang Tuhan benar-benar bawa sukacita daripada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kau Tuhan sendiri Tuhan beracara Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kau yang memimpin Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita bisa dipersilakan boleh kembali. Saya ingin menyapa kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya langit dan bumi lah pujilah Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji. Kamu mungkin kita tidak memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita akan pujian bagi Tuhan. Kasih Allah
tak berkesudahan, dan di akhir pujian nanti Bapak Guru Bigi untuk mewakili dalam doa persembahan kita. Haleluya. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kembali kami mengucap syukur di hadapan Dia Bapa. Kami menyadari bahwa hidup kami ada sebagaimana kami ada saat ini oleh karena kemurahan dan kasih kami. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Tidak berhenti mengalir dan terus kami merasakan betapa indahnya Tuhan memberkati hidup kami. Di sepanjang minggu yang kami lalui, kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Kami boleh ada, kami boleh menikmati semua kasih. Semuanya itu Tuhan memberi bagi kami dengan secara cuma-cuma. Kami telah menerima berkat-Mu yang begitu besar. Maka pada saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kami membawa di hadapan Tuhan dan kami serahkan kepadamu persembahan kami. Kami mengerti bahwa semua yang telah kami terima berasal daripada Tuhan. Karena kami tahu semuanya ini adalah milik Tuhan, maka kami kembalikan bagi Tuhan. Kami mohon Tuhan, menerimanya bagi kami. Tuhan berkati persembahan yang kami akan berikan, agar senantiasa berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini, khusus di gereja GPI Indonesia. Berkati umat-Mu yang memberi persembahan. Tuhan, Engkau tahu mereka. Engkau memberikan dengan penuh sukacita untuk Tuhan. Kami mohon berkati hidup mereka berlimpah-limpah. Biarkan hari ke hari mereka terus memberi, dan mereka senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan, senantiasa Tuhan ikut campur dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan melimpahkan berkat atas umat-Mu, ya Bapa. Inilah doa kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan akan sabda firman yang akan disampaikan oleh hamba, kami percaya bahwa Tuhan telah menolong dan memberkatinya sebelumnya dan menyiapkan hidupnya untuk memberitakan kebenaran firman. Oleh karena itu Bapa, kuduskan berkati hidupnya, sehingga ketika dia berkata-kata, dia akan mengutarakan keinginan Tuhan yang akan disampaikan. Kami akan dengarkan semua jemaat. Dan melalui firman-Mu Bapa, kami boleh dikuatkan kembali dalam iman kami. Melalui firman-Mu kami boleh hidup dalam sukacita penuh. Dan biar apapun yang Tuhan telah sampaikan kepada hamba-Mu tercurah dan kami boleh mendengar semua.
segala kuasa jahat dan kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman. Kami menolak dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa Allah yang berdaulat di tempat ini mengalir memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kami mengajak petugas mengumpulkan persembahan kita. Kita akan pujian bagi Tuhan. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Dalam sungguh kata Allah kita besar. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Dengan yakin katakan, yang memiliki kuasa besar, yang besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang besar. Dengan sungguh katakan, Allah kita besar. Allah kita besar dan sungguh amat. Dengan yakin katakan, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Oh, segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan, oh, kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Oh, oh, kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup, oh, kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Oh, oh, kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Marilah kita puji Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita di tempat ini. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hambanya nanti agar itu menjadi berkat, buah yang baik, menjadi rema dalam kehidupan kita. Biarlah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan di akhir pujian kita nanti kami serahkan mimbar kepada Bapak Gembala, dan saya menuntut kita untuk berdiri. Katakan, penyertaanku Tuhan segalanya. Hadirmu di hidupku.
kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagi anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu besar, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Bapa, kami boleh ada di hadapan Tuhan saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada di bait-Mu Tuhan yang suci. Tuhan Yesus, kiranya kesempatan ini kami boleh pergunakan untuk merawat jiwa kami lewat sebentar lagi lawatan firman-Mu yang akan memperbaharui, yang akan menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, isilah hati kami dengan firman Tuhan. Bila kiranya firman-Mu tertabur dan bertumbuh dalam hidup kami, kami boleh pulang dari tempat ini dan membawa berkat dan sukacita daripada Tuhan. Roh-roh jahat tidak berasal daripada Tuhan yang ingin mengganggu kehidupan kami. Kami usir kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari hidup kami. Engkau tidak berhak atas kami, hanya kuasa Tuhan yang berhak atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Bapak yang dikasihi Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh kembali beribadah di tempat ini dalam minggu kedua bulan April 2024. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Meskipun kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, permasalahan kehidupan, banyak pergumulan hidup, tapi puji Tuhan, kita masih boleh diberikan kekuatan. Kita boleh dimampukan oleh Tuhan untuk bisa bersekutu dengannya. Haleluya. Oleh karena itu, kita perlu mensyukuri itu. Kita perlu menyambut semua anugerah dan kasih Tuhan itu dengan hati yang penuh damai dan hati yang penuh sukacita. Jangan kita menyanyiakan waktu kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, hanya untuk kepentingan jasmani kita. Dan bila kiranya hidup ini kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bagaimana seharusnya kita melakukan ibadah kita. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya yang beribadah, tapi mereka beribadah hanya karena tradisi, hanya karena dia sebagai orang Kristen, hanya karena dia sebagai umat pengikut Kristus. Tapi pada hakikatnya dia tidak paham ibadah itu seperti apa. Dia datang beribadah di tempat ini, dia hanya pindah dari rumah ngantuk, pindah ke tempat ini untuk meneruskan ngantuk. Dari rumah dia sebenarnya malas, tapi udahlah, saya kan orang Kristen, saya harus datang ke gereja. Pindah ke sini,
dengan meneruskan alasnya. Saudara kali kasih Tuhan, kita harus perlu memahami sebenarnya ibadah itu seperti apa. Bagaimana seharusnya kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan, sehingga ibadah kita itu pun tidak sia-sia. Kita datang di tempat ini dan kita pulang dengan membawa berkat. Saya sering mengatakan bahwa bait Allah itu adalah merupakan bengkel rohani kita. Semua kerusakan-kerusakan rohani kita, ya, sama seperti kita punya kendaraan, ketika rusak kita bawa ke bengkel. Kita pulang dari bengkel, maka kendaraan kita sudah bagus. Diumpamakan seperti itulah bait Allah ini. Ketika kita datang ke tempat ini, kita membawa rohani kita, kita membawa hidup kita yang penuh dengan pergumulan, yang penat dengan berbagai masalah kehidupan. Kita datang di tempat ini untuk diservis kembali oleh firman Tuhan, sehingga kita pulang dari sini tidak sia-sia. Kita mendapat sukacita, kita membawa damai sejahtera, dan kita bisa menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Karena kenapa Bapak Ibu? Ibadah itu adalah bukan hanya untuk masa sekarang dikatakan, bukan berguna hanya untuk masa sekarang ini. Nah, kalau kita lihat di 1 Timotius pasal 4 ayat 8, mari kita buka firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal, saudara sekalian. Jadi kalau saudara beribadah, datang di tempat ini beribadah, bersekutu dengan Tuhan, bukan berguna hanya untuk hari ini, bukan berguna hanya untuk saat ini, tapi dikatakan di sini berguna dalam segala hal, karena mengandung janji. Apa janji? Setiap firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hambanya itu mengandung janji. Janji berkat, janji pemeliharaan, janji penyertaan Tuhan, janji hidup kekal. Nah, kalau saudara tidak paham ini, maka saudara akan malas beribadah. Karena saudara menganggap, buat apa ibadah? Nggak ada janji apa-apa. Saya beribadah menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan dana untuk persembahan, belum lagi bensin, belum lagi capek, belum lagi dikhotbah-khotbah sama pendeta, capek. Ingat, 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Dia mengandung janji. Dia memberikan janji kepada saudara, janji hidup yang kekal, janji penyertaan, janji perlindungan Tuhan. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau saudara paham ini, maka saudara tidak akan mungkin malas beribadah. Kalau saudara memahami ini, maka saudara tidak mungkin berat langkahnya untuk melangkah ke rumah Allah. Kalau saudara memahami ini, saudara tidak akan malas berdoa. Saudara tidak akan malas untuk baca firman. Saudara akan giat. Saudara akan semangat. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji. Haleluya. Ibadah itu mengandung janji. Nah, kita perlu pahami dulu, ya, apa ibadah itu sebenarnya. Nah, kalau ibadah itu berasal dari kata aboda dalam bahasa Ibrani, artinya penyembahan. Dan dalam bahasa Yunani adalah lateria, artinya pelayanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Jadi bukan hanya datang beribadah seperti ini sih. Ibadah itu ketika perbuatan-perbuatan kita di luar menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, menunjukkan bakti kita kepada Allah. Kita bekerja dengan benar. Mau apapun kita,
pekerja swasta, pegawai negeri, pengusaha apapun. Dalam setiap pekerjaan kita menyatakan bakti kita kepada Allah. Kerja dengan jujur, kerja dengan santun, kerja dengan menjadi contoh, tidak uang prestasi. Ketika kita melakukan itu, maka itulah ibadah kita. Ibadah tidak hanya kebaktian di gereja, benar yang saya katakan. Tapi dimanapun kita bekerja, kita bisa menunjukkan bakti kita kepada Allah. Dimanapun kita ada, di sekolah kah, di pekerjaan kah, di lingkungan kah, kita bisa menunjukkan bakti kita kepada Allah. Maka itulah ibadah. Ini peringatan Alkitab, saudara. Perhatikan. Dalam Matius pasal 15 ayat 7-9 dikatakan begini. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Banyak sekarang beribadah kepada Tuhan, memuliakan dengan bibirnya, bernyanyi, menyembah Tuhan, tapi dikatakan padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kenapa dikatakan perintah manusia? Kalau yang dilakukan itu merupakan perintah Allah, maka bukan hanya bibirnya yang memuliakan Allah, tetapi hatinya pun memuliakan Allah. Tapi setiap orang yang memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan hanya dengan bibir, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan, hatinya memikirkan keduniawian, memikirkan apa yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Mungkin dia sedang memikirkan apa yang ada di rumah, mungkin dia sedang memikirkan tabungannya, mungkin dia sedang memikirkan jabatannya, tapi mulutnya sedang memuliakan Tuhan, hatinya padahal bukan untuk Tuhan. Dikatakan percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Firman ini mengoreksi kita, saudara sekalian. Artinya apa? Janganlah engkau beribadah seperti orang-orang munafik. Itu bisa terlihat. Orang-orang yang beribadah seperti orang munafik, maka dia itu tidak cinta dengan firman Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang mencintai pemberitaan kebenaran, maka dia begitu bahagia dan begitu sukacita, dan dia begitu haus. Maka dikatakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, begitupun jiwaku haus akan engkau. Saudara sekalian, bagaimana kita merindukan firman Tuhan itu? Ketika firman Tuhan itu datang, kita tidak pernah bosan, kita nggak bete, tapi kita pengen seperti orang kehausan. Itulah orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan, benar-benar menikmati lawatan firman Tuhan. Tapi orang yang tidak cinta dengan firman Tuhan, sama dikatakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Dan orang munafik itu, saudaraku, akan ditolak oleh Tuhan. Itu firman Tuhan mengatakan itu. Ketika sikapmu, perbuatanmu berbeda dengan apa yang ada dalam hatimu, maka itulah dikatakan orang munafik. Peringatan Alkitab berikutnya dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Itu lanjutan tadi. Allah tidak berkenan kepada mereka. Allah tidak sudi dengan ibadah-ibadah mereka. Kenapa?
Karena mereka mendekat dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan ibadahnya hanya merupakan perintah manusia. Mungkin datang beribadah ke tempat ini karena kita sudah jadwal. Hari Minggu kita beribadah, hari Minggu kita beribadah jam 10 ya. Hari Jumat setengah 8 ya. Hari Sabtu jam 7 ibadah pemuda ya. Itu kan perintah manusia, udah dijadwal. Tapi apakah iya ketika engkau datang di tempat ini, engkau memberikan hatimu enggak untuk ibadah itu? Tuhan katakan, engkau sama dengan orang munafik. Dan orang munafik sangat-sangat ditentang oleh Tuhan. Tapi saya percaya kita di tempat ini, kita datang dengan hati yang total untuk Tuhan. Haleluya. Kita datang benar-benar bukan dengan bibir kita, tapi kita benar-benar datang ke tempat ini memberikan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya kita pulang dari tempat ini, kita akan membawa damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Banyak pergumulan saudaraku yang kita alami saat ini, banyak sekali pergumulan-pergumulan. Kami juga di keluarga banyak pergumulan kami. Orang tua kita saat ini sedang sakit, keluar masuk rumah sakit, kemarin pulang, tapi kembali lemah lagi. Itu pergumulan kami juga, pergumulan kita semua. Apa hanya gara-gara itu kita mundur dari hadapan Tuhan? Apa hanya gara-gara itu kita lemah? Kita merasa Tuhan tidak di pihak kita? Enggak. Justru itu memicu kita semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan tolong. Kalau Tuhan yang menggembok, maka Tuhan juga sudah menyediakan kuncinya. Haleluya. Kalau Tuhan yang mengizinkan masalah itu terjadi, maka Tuhan juga sudah menyediakan jalan keluar. Percaya, apapun masalah, masalah kita, masalah keluarga, atau apapun itu, Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Bagaimana seharusnya kita melakukan ibadah kita? Yang pertama, kita melakukan ibadah kita dengan tulus dan ikhlas. Ya, ini ayatnya. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9 dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Seram ini kata-kata. Bagaimana kita melakukan ibadah kita? Lakukanlah ibadahmu dengan tulus dan ikhlas. Apa artinya dengan tulus dan ikhlas? Tulus dan ikhlas itu adalah tanpa ada embel-embel. Apa embel-embel? Saya mau datang beribadah biar utang saya lunas. Saya datang beribadah biar penyakit saya sembuh. Saya percaya kalau datang ibadah penyakit saya sembuh. Itu namanya embel-embel. Tapi Tuhan katakan, kalau datang beribadah dengan tulus dan ikhlas, total untuk memuliakan Tuhan. Saya mau datang beribadah supaya posisiku dalam pekerjaanku lebih bagus. Salah. Kalau tujuan kita hanya itu, begitu kecil buat Tuhan. Itu sangat-sangat sederhana buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu nanti akan ditambahkannya kepadamu. Cari aja dulu kerajaan Allah, cari kebenarannya, maka semua nanti itu ditambahkan kepadamu. Mau harta, mau jabatan, mau apapun, Tuhan nanti akan sediakan. Asal kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Lakukan semuanya dengan tulus dan ikhlas. Satu lagi, Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Sekarang saya katakan, tidak dengan tanda kutip, tidak dengan embel-embel.
Saya mau datang kepada Tuhan, saya mau beribadah supaya saya jadi kaya. Nanti saudara kecewa, karena saudara sudah punya motivasi yang salah. Datanglah beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Percayalah, datang ke tempat ini, datang beribadah dengan keyakinan iman yang teguh bahwa engkau akan mendapat keselamatan ketika kau berikan hati dengan sungguh-sungguh. Kita beribadah itu supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita kaya, bukan supaya kita naik jabatan, ataupun bukan supaya kita hal-hal yang duniawi. Datang beribadah untuk merawat iman kita dan supaya kita mendapat kehidupan yang kekal. Haleluya. Dengan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudaraku, kalau engkau bisa menaruh hatimu, imanmu yang teguh kepada Tuhan, itu artinya bahwa saudara telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Tapi kalau hati nurani kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, engkau juga tidak akan pernah bisa menaruh imanmu yang teguh kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa beribadah dengan tulus. Engkau tidak akan pernah bisa beribadah dengan ikhlas. Kenapa? Hati masih dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Apa air yang murni? Maksudnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sudah membasuh hidup kita. Kalau hidup kita sudah dibasuh dengan firman Tuhan, maka kita bisa menaruhkan iman yang teguh kepada Kristus. Yang kedua apa? Dengan kesungguhan. Ibadah dengan tulus ikhlas. Yang kedua, ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya akan bacakan ayatnya. Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap iman. Inilah ibadah yang sungguh-sungguh, saudara sekalian. Yang saya garis bawahi itu, takut akan Tuhan Allahmu. Ibadah yang sungguh-sungguh itu adalah datang beribadah. Kenapa? Karena kita takut kepada Tuhan Allah kita. Bukan takut seperti monster, bukan. Tapi kita takut kepada Tuhan Allah kita, taat. Bukti kita taat kepada perintah Allah, maka kita bisa datang membawa hidup kita beribadah kepada Allah. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Inilah jalan yang ditunjukkan Tuhan dalam firman Tuhan. Artinya, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengasihi Dia. Bagaimana kita mengasihi Dia? Kalau kita mengasihi Dia, kalau kita mengasihi pasangan kita, maka kita akan mengikuti apa yang disukai oleh pasangan kita. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita tidak mau melukai pasangan kita, tidak mau berkata kasar kepada pasangan kita. Demikian ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengikuti apa yang dimau oleh Tuhan. Kita tidak mau berkata kasar kepada Tuhan, kita tidak mau melukai hati Tuhan. Itulah kesungguhan kita. Kemudian beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati kita, sungguh-sungguh. Berikan hatimu untuk Tuhan, segenap hati kita, segenap jiwa kita. Bukan memaki orang dengan segenap hati, segenap jiwa. Bukan memukul istri dengan segenap hati, segenap jiwa. Ada juga itu yang memukul anaknya, mukul anak sampai bawa belu. Kenapa katanya? Ya iya, saya memukul anak harus segenap hati, segenap jiwa, sampai bawa belu. Saya mengikuti firman Tuhan. Saudaraku sekalian, bukan segenap hati, segenap jiwa memukul anak atau menyakiti keluarga kita, tidak. Segenap hati, segenap jiwa untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara bisa datang ke tempat ini, bisa datang beribadah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu.
Tidak dengan tiba dah kita ke suano, kita beribadah, bagus sekali. Tapi dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa. Percaya, kalau kau berikan hatimu dengan segenap jiwa, maka berkat itu akan deras turun dalam hidupmu. Haleluya. Satu lagi, 1 Samuel pasal 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, saudara sekalian. Saya sangat sedih kalau melihat jemaat Tuhan di sini beribadah tidak dengan sungguh-sungguh. Beribadah masih dirayu-rayu. Saya sekarang udah mulai mengurangi itu. Kenapa? Kalau orang itu dia beribadah dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, tidak perlu lagi dibaik-baiki, tidak perlu lagi dirayu-rayu. Kenapa? Orang keselamatan jiwanya. Yang penting tugas kita sebagai hamba Tuhan sudah memberitahu, inilah jalan yang benar. Datanglah beribadah. Kasih tahu 1, 2, 3 kali. Setelah itu stop. Karena kenapa? Ya mungkin dia punya rencana lain, mungkin dia punya jalan lain untuk selamat. Tapi kita sudah selesai tugas kita, menyampaikan inilah jalan yang benar. Setelah itu biarlah urusan. Nah, saudara, mari kita yang dari tempat ini, hendaklah kita itu yang mengajak orang datang kepada Tuhan. Jangan lagi kita yang diajak-ajak, tapi kita yang mengajak orang. Pegang tangan mereka, bawa kepada Tuhan. Ya. Satu orang diselamatkan, maka seisi keluargamu juga akan diselamatkan. Haleluya. Kalau satu orang sungguh-sungguh saja dalam keluarga, maka seisi keluargamu akan diselamatkan. Mereka nanti akan mengikut. Rohmu itu akan menyala dan akan membakar jiwa mereka, sehingga mereka juga bersuka cita kepada Tuhan. Ketiga, dengan motivasi yang benar. Ini tadi saya katakan. Bagaimana itu motivasi yang benar? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah motivasi kita beribadah. Jadi tadi saya katakan, jangan punya motivasi yang lain. Saya mau beribadah supaya utang-utang saya lunas. Nanti Tuhan akan buka jalan. Lah kalaupun itu ya, itu anggap aja bonus. Saya mau beribadah supaya masalah saya semua selesai. Nah, kalaupun nanti masalahnya selesai, itulah bonus. Tapi itu bukan fokus utama. Tujuan utama kita apa? Kita harus punya motivasi yang benar. Dikatakan di sini apa? Sebagai hendaklah kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah dikatakan ibadah yang sejati. Kalau engkau persembahkan hatimu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, maka yang tadi katakan itu utang, itu nanti Tuhan bereskan. Asal kamu punya iman. Nanti semua masalahmu itu nanti Tuhan akan bereskan. Asal engkau punya iman. Engkau punya cita-cita apa? Tuhan nanti akan buka jalan. Asal engkau punya iman. Itulah kelebihan orang Kristen, saudara sekalian. Kita hidup oleh iman. Kita bukan hidup karena logika, tapi kita hidup oleh karena iman. Yang terkadang tidak masuk akal kita, Tuhan berikan. Dan orang mengatakan, loh kok bisa? Ya bisa, kenapa? Orang Tuhan yang berikan. Dan saya sudah banyak mengalami ini. Yang kata orang itu tidak pantas untuk saya, tapi Tuhan berikan. Kata orang, kok bisa? Ya bisa, kenapa? Loh Tuhan yang punya segala-galanya kok. Mari kita pahami ini, saudara sekalian. Yang punya alam semesta ini, langit dan bumi adalah Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Tidak perlu kamu mengandalkan manusia. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu saudara sekalian. Mungkin kita yang salah persepsi selama ini. Kecuali kalau orang itu dipakai Tuhan, benar-benar dipakai Tuhan sebagai saluran berkatnya buat kita. Ayo, kita respon itu. Tapi jangan semuanya terfokus hanya untuk kepentingan diri kita.
Tapi lakukanlah semua hal itu untuk Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, hatimu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu dikatakanlah ibadah yang sejati. Jadi inilah motivasi yang benar. Apa keuntungan beribadah, saudara sekalian? Ini yang mau saya sampaikan. Keuntungan beribadah, ada berkat yang Tuhan sediakan ketika kita melakukan ibadah dengan motivasi yang benar. Ini janji Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan ketika kita melakukan ibadah dengan motivasi yang benar. Saya ulangi kembali ya. Motivasi yang benar adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang sejati. Itulah motivasi yang benar. Nah, kalau kita melakukan ini, ada keuntungan. Apa itu? 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Apa itu rasa cukup? Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak pernah melihat dari sisi mata jasmani kita. Contohnya, saya mau datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana saya mau datang ibadah Tuhan? Saya aja masih susah. Bagaimana saya datang beribadah Tuhan? Saya aja sedang dililit oleh masalah. Udahlah nanti aja dulu. Berarti itu namanya tidak disertai rasa cukup. Bagaimana sudah datang beribadah Tuhan? Lah, beras ada di dapur nggak ada. Itu namanya tidak disertai rasa cukup. Tapi dikatakan di sini, kalau semua disertai rasa cukup, artinya bersyukur. Syukurilah apa yang saat ini Tuhan berikan kepadamu, maka punya keuntungan besar. Apa keuntungan yang besar? Salah satunya itu engkau memiliki hati yang damai, hati yang sukacita. Coba dipraktekkan saudaraku sekalian. Coba semua hal-hal yang engkau merasa ini kurang, belajar bersyukur. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, maka keuntungan besar nanti engkau akan menikmati kebahagiaan sukacita dalam hidup. Puji Tuhan. Satu lagi, Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati. Dikatakan itu roti makananmu. Apa roti makanan? Itu menunjuk kepada kebutuhan jasmani kita dan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan jasmani itu apa? Kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan rohani itu apa? Inilah firman Tuhan. Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Roti, minuman itu merupakan kebutuhan kita. Dan dikatakan, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Apakah saudara senang kalau Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita? Haleluya. Buat apa kita mimpi semuanya, saudara? Kalau kita sakit-sakitan. Tapi firman Tuhan menjanjikan ini kepada kita. Kalau kau datang beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Tuhan akan memberikan kita kesehatan yang maksimal. Bukan hanya jasmani, tapi Tuhan berikan kita kesehatan yang rohani. Saat ini banyak anak-anak Tuhan yang terjadi gangguan mental, depresi, stres. Kenapa? Ya, itu tadi, tidak memiliki rasa syukur, tidak bisa bersyukur dalam apa yang dia miliki. Dia selalu kurang. Dia selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia selalu merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Akhirnya depresi, stres, gila. Ya. Ada banyak caleg-caleg kemarin itu yang nyalonkan diri, udah jual tanah, jual sawah, minjam sana sini, akhirnya kalah. Ada tuh di rumah setiap hari, mulai pagi sampai sore, pakai jas, pakai dasi, pakai peci di rumah. Merasa dirinya dia anggota legislatif, kan kalah. Kenapa? Udah keliling utang,
Udah nggak ada lagi sawahnya, kebunnya udah habis mau dijual. Kalah. Tidur pakai jas, pakai dasi. Halu, jadi halusinasi. Ya, saudara sekalian. Kenapa? Itu tadi tidak bersyukur, tidak punya rasa syukur. Kalau kita punya rasa syukur, kita bahagia, tenang hidup ini. Kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, apapun yang kau miliki itu tidak pernah puas. Coba firman Tuhan mengatakan, bersyukur dalam segala hal. Mari saudara sekalian, ya, kita ingat firman Tuhan ini. Hendaklah kita semua jadi orang-orang yang bersyukur. Janganlah jadi orang-orang yang serakah, tidak pernah puas. Bersyukurlah. Karena semua pun apa yang kita miliki ini tidak akan pernah kita bawa mati, saudara sekalian. Mati nanti ditinggalkan semuanya. Cincin emas pun ditinggalkan, ya. Apapun yang kita miliki, baju bagus, kacamata mahal, apalah semuanya, ditinggalkan semuanya. Yang kita bawa apa? Tinggal sehelai baju di tubuh kita. Oleh karena itu, tidak usahlah terlalu mengejar isi dunia ini. Kejarlah keselamatan jiwamu. Nanti ketika Tuhan datang, ya, engkau diangkat olehnya dan kau menikmati keselamatan. Penutup, biarlah firman Tuhan hari ini akan menjadi peringatan buat kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan ketulusan, kesungguhan, dan dengan motivasi yang benar. Dengan demikian, ibadah kita akan menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya berikan sedikit tips. Ada ciri organisasi yang sukses menurut Joseph Weekly. Dikatakan demikian, kualitas atau quality, orang memberikan kualitas pelayanan pada pelanggan. Kemudian pertumbuhan atau growth menjamin adanya pertumbuhan jangka panjang dan pertumbuhan pasar secara kompetitif. Dan ketiga, orang-orang atau people, orang memiliki SDM yang diperlukan yang mampu mengemban misi organisasi. Jadi ini ciri-ciri organisasi yang sukses. Kita ini kan anggota, kita ini organisasi pelayanan. Nah, kita butuh di sini kualitas. Makanya sekarang kenapa saya selalu menekankan ibadah itu, buatlah ibadah itu ibadah yang berkualitas. Menyampaikan firman, sampaikanlah firman berkualitas. Jangan asal-asalan. Puaskan jemaat dengan firman Tuhan. Didik mereka, ajar mereka dengan firman Tuhan. Kualitas, quality. Kemudian growth, harus bertumbuh. Jemaat itu harus bertumbuh dengan firman Tuhan. Pelayanan harus bertumbuh. Bertumbuh secara jumlah, juga bertumbuh secara kualitas. Dan ketiga, people, SDM-nya. Kita juga harus punya SDM yang hebat-hebat, yang kuat-kuat. Puji Tuhan, kita di sini walaupun sedikit, tapi SDM-nya bisa kita andalkan. Haleluya. Anak-anak muda kita bisa andalkan. Tambah lagi ada yang baru-baru nih, kayak saudara Heri. Ada lagi yang baru bersama-sama dengan kita beberapa hari ini, lagi merenung di dalam kasih Tuhan. Itu juga nanti Tuhan pakai, itu luar biasa. Ya, dengan mereka nanti anak-anak muda itu bisa Tuhan pakai. Kenapa? Anak-anak muda itulah tiang-tiang dalam gereja. Itulah SDM, people harus kuat, harus menjadi orang-orang yang berkualitas. Saya bangga loh punya anak-anak muda di gereja saat ini. Walaupun jumlahnya masih sedikit, tapi kita tidak bisa ragukan kualitas. Haleluya. Mereka hebat-hebat, mereka berinovasi, mereka juga bisa punya kepercayaan diri, dan itu yang saya harapkan. Saya sedang mengatakan kepada anak-anak muda, ayo tangkap anak-anak muda yang lain, bawa mereka kepada Tuhan. Kalian bawa mereka ke sini, tujuannya satu. Kita bersama-sama merawat rohani kita. Tidak punya motivasi yang lain-lain. Saya sudah melarang di sini. Jangan punya kepentingan dalam beribadah. Jangan sampai ada orang yang merasa dirugikan dalam pelayanan. Secara finansial, secara apapun, jangan kita merugikan orang lain. Kita di sini sama-sama beribadah
Kepentingan kita apa? Beribadah kepada Tuhan. Supaya kita di satu keluarga dalam iman. Saya berharap gereja ini, kalau gereja bisa mendidik jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak muda, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang bertumbuh, dan menjadi SDM yang punya inovasi, kreatif, sehingga dimanapun saudara berada, saudara bisa dipakai, saudara bisa dibutuhkan, saudara bisa diandalkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan angkat pujian buat Tuhan. Rohmu yang hidup penuhi mengalir dalammu. Nanti kita akan berdoa. Bapak sekalian, mari renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saya mau saudara-saudara di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang melakukan ibadahnya dengan sungguh-sungguh, melakukan ibadahnya dengan tulus, ikhlas kepada Tuhan, melakukan ibadahnya dengan motivasi yang benar, tidak memiliki motivasi untuk kepentingan diri kita, tapi milikilah motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudaraku sekalian, renungkan firman Tuhan ini dan lakukan dalam kehidupan. Maka berkat Tuhan itu akan mengalir dalam hidupmu, saudara. Mari angkat pujian buat Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku mengalir dalammu. Haleluya.
Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan. Sungguh ajaib kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, oleh karena perkenan-Mu Bapa, Engkau boleh memperkenankan kami ada beribadah di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih pertolongan penyertaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami yang begitu hebat di tengah-tengah dunia ini Bapa. Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk berdiri teguh kokoh dalam iman kepada Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami telah dilawat oleh firman-Mu. Bagaimana seharusnya kami melakukan ibadah kami Tuhan? Kami harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami harus melakukan ibadah kami dengan tulus, ikhlas. Kami harus melakukan ibadah kami dengan motivasi yang benar. Mungkin selama ini Tuhan Yesus kami banyak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kami melakukan punya motivasi yang salah dalam beribadah. Supaya kami datang beribadah agar segala masalah kami selesai. Supaya kami disembuhkan dari berbagai penyakit. Tuhan Yesus, hal-hal itu adalah terlalu kecil bagi Tuhan. Tapi ketika kami memiliki motivasi yang benar Tuhan Yesus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami dengan sungguh-sungguh kami serahkan kepada Tuhan. Itulah kiranya ibadah kami yang sejati, dan itulah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh merubah mindset kami dalam beribadah kami pada hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami tidak datang lagi dengan mengutamakan bertujuan hanya untuk kebutuhan jasmani kami, tapi kami datang Tuhan Yesus beribadah untuk memuliakan Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup ini, hati ini, jiwa ini dengan sungguh-sungguh demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian Tuhan Yesus, kami akan memiliki keuntungan yang sangat besar ketika kami datang beribadah sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan Yesus boleh menjauhkan kami dari berbagai masalah pergumulan kehidupan ini Bapa. Engkau Tuhan Yesus boleh menjauhkan penyakit di tengah-tengah kami, baik penyakit jasmani maupun penyakit yang rohani Tuhan. Jika kami boleh bersyukur, menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami, maka kami boleh menikmati sukacita dan damai daripada Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal yang memikirkan dunia ini Tuhan. Dunia yang segera ini akan berlalu. Tapi bila kiranya kami memikirkan hal-hal yang besar, hal-hal surgawi, hal-hal yang rohani, sehingga dalam hal ini hanya Tuhan yang dipermuliakan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa buat seluruh kami di tempat ini, seberapapun kami yang hadir saat ini, berkatilah kami Tuhan. Kami yang sudah hadir di rumah Tuhan saat ini, yang sudah memberikan waktu untuk menikmati berkat Tuhan melalui firman. Berkati kami Tuhan. Kami percaya maka waktu kami tidak pernah sia-sia. Engkau telah menaruhkan kami dalam buku kehidupan yang dari tangan-Mu Tuhan. Ketika nanti Engkau memanggil orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada hari-hari terakhir itu, maka nama kami ada Tuhan. Ketika Kau membuka buku kehidupan itu, maka nama kami sudah tercatat di dalamnya Tuhan. Tidak pernah ada kesia-siaan dalam peribadatan kami. Tidak pernah ada kata sia-sia di dalam mengikut Tuhan. Kau telah menaruhkan kami dalam hati dan pikiran Kau Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami. Engkau selalu menuntun kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan Yesus jatuh tergeletak. Engkau selalu menopang kami dan menantang kami Tuhan. Engkau selalu memberikan kami perlindungan. Itulah yang perlu kami syukuri Tuhan. Haleluya, terima kasih. Seluruh sedang jemaat yang hadir pada saat ini Kau berkati Tuhan. Tanpa kami sebutkan satu persatu, mulai dari orang-orang tua sampai kepada anak kecil, Kau berkati Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh pulang dari tempat ini dengan membawa damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan. Berkati jemaat-jemaat gereja Pentakosta Indonesia Gereja Nusantara ini. Biarlah kiranya menjadi kehidupan-kehidupan yang berkati, menjadi kehidupan-kehidupan yang selalu memiliki damai dan sukacita di dalam Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Demikian juga jemaat yang tidak bisa datang bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, Engkau berkati mereka.
Dimanapun mereka berada saat ini, Engkau berkati mereka, Engkau jangkau mereka Tuhan. Sebagaimana Engkau berkati kami di tempat ini, demikian juga Engkau berkati jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan. Namun jika mereka dalam permasalahan, pergumulan, maka Engkau datang melawan mereka Tuhan. Engkau buka jalan bagi mereka, nyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Bila kiranya mereka juga boleh percaya bahwa mereka memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah diam melihat setiap kehidupan kami. Engkau selalu ada setiap saat, setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, Engkau Tuhan berkati mereka Tuhan yang sedang merindukan mencari pekerjaan Tuhan. Berikanlah mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui pekerjaan itu kehidupan mereka diberkati dan mereka juga boleh menjadi berkat di pelayanan ini. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, khusus kami berdoa buat orang tua kami, mama kami yang saat ini sedang sakit, sudah masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, dan saat ini masih memiliki lemah tubuh. Tuhan Yesus, semua penyakit yang dialami oleh orang tua kami saat ini, baik kelemahan tubuh atau apapun Tuhan Yesus, kami berdoa lewat bilur-bilur-Mu, lewat darah-Mu, lewat tangan-Mu yang berkuasa, Engkau menjamah tubuh orang tua kami dan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan penyakit orang tua kami. Tuhan pulihkan kesehatannya. Dia rindu Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Orang tua kami rindu Tuhan Yesus memuji Engkau, beribadah kepada Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, pulihkan kesehatan yang semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya Tuhan. Banyak pergumulan-pergumulan kami serahkan di Tuhan. Selesai peribadatan ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Mungkin banyak tugas-tugas yang kami laksanakan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, kami serahkan kepada Tuhan. Bila kiranya Engkau menuntun, membimbing kami, mengarahkan kami sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak Tuhan yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati Bapak, bila kiranya persembahan yang diberikan bisa dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Berkati tangan-tangan mereka, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati dimanapun mereka berada. Tuhan selalu ada bersama-sama mereka terus. Memberkati hati mereka, jiwa mereka, fisik mereka juga Tuhan berkati. Dan lebih-lebih Tuhan Yesus jadikan mereka menjadi panutan dan sokok guru dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah, badan legislatif, yudikatif, eksaminatif, eksekutif, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, sampai kepada ketua RT RW. Engkau berkati Tuhan. Mereka lah pemimpin-pemimpin bangsa yang telah Kau pilih untuk memimpin bangsa ini. Maka Kau berkati mereka Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka dengan hormat dan takut akan Tuhan. Bila kiranya juga kami boleh menikmati kebebasan di dalam menikmati setiap peribadatan kami di negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ini yang jauh dari sempurna. Kami serahkan di tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara kita semua berdiri, kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan puji buat Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Mari kita puji dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
puji tebus olehnya. Puji Tuhan. Haleluya. Apakah ada yang ulang tahun hari ini? Tadi saya lihat di Facebook, hari ini Pak Guru ulang tahun. Haleluya. Jadi memang Facebook ini tidak bisa berbohong ya. Ya. Ya mungkin Pak Guru ada yang mau disaksikan Pak Guru? Amin. Ulang tahun ke 23. Haleluya. Silakan Pak Guru. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Gembala. Harusnya saya paling gimana ya? Kalau masalah ulang tahun, karena ada pekerjaan, ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Kalau memang udah ulang tahun, kalau kita nggak balas yang namanya selama ulang tahun kan kadang-kadang juga kita terlaluan. Kalau kita, tapi terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gembala dan seluruhnya. Hari ini tepat saya ulang tahun. Nah, Yang keberapa Pak? ulang tahun yang ke-44. Oh iya. 44 tahun sudah tua. Jadi puji Tuhan, Gimana saya dong kalau gitu? puji Tuhan saya ini boleh ada di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadangkala saya berpikir begini, jika dipikirkan 44 tahun, banyak sekali hal yang kita lewati. Banyak tantangan, dan bukan berarti di saat kita sudah mencapai umur yang 44 tahun atau selanjutnya semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ketika saya merenungkan, akan baik-baik saja ketika saya berserah kepada Tuhan. Semakin umur, semakin banyak yang dipikirkan. Ada yang perlu pernah dipikirkan terlintas dalam pikiran. Sama seperti ketika kita ditambahkan umur. Saya ditambahkan umur 1 tahun kemudian, dan banyak yang saya pikirkan juga. Oh, saya udah umur 40 tahun, kok masa sih begini-begini aja. Terutama dalam hari-hari hidup, rutinitas, dan terlebih yang saya pikirkan dalam hidup saya adalah bagaimana saya mengasihi Tuhan. Saya mengoreksi diri, tidak ada yang baik saya perbuat di hadapan Tuhan. Tidak ada sedikit pun. Tapi saya mau berusaha. Bagaimana saya mengasihi Tuhan? Saya mau bersuka cita di atas penderitaan yang akan melanda hidup saya. Karena saya tahu bahwa Tuhan gak suka cita hidup saya. Bapak Ibu, doakan saya akan ke depan. Saya terus mengiring Tuhan dengan semangat hidup. Saya menyerahkan semuanya bagi Tuhan. Hari ini saya diingatkan dalam firman Tuhan, beribadahlah, karena hari-hari kita sudah mulai tidak ada dan hilang. Pergunakan waktu sedemikian rupa, karena semuanya akan hilang lenyap. Dan apa yang kita akan dapat hanya kehidupan kita kekal. Maka itulah Bapak Ibu, doakan saya dan seluruh keluarga biarlah terus diberkati oleh Tuhan. Keluarga saya benar-benar mereka tulus mencintai Tuhan. Dan dalam pelayanan memang terkadang ada juga yang namanya lelah dalam beribadah, lelah dalam melayani, karena terbentur berbagai macam hal tentang dunia ini. Terlintas dalam pikiran begini, ya saya sudah melayani contoh dan saya sudah begini, tapi ada duniawi saya akan mengingatkan saya, kamu itu tidak diberkati. Salah. Saya berpikir hari ini saya diberkati ketika saya diberikan penderitaan oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya, karena Tuhan memproses saya. Semakin banyak penderitaan, dan saya pergunakan penderitaan itu adalah
sebuah proses untuk menjadi yang terbaik, termulia di hadapan Tuhan. Dan jangan menangis kalau ada penderitaan, tapi ketawa, bersukacita. Kayak kemarin hari Jumat saya sampaikan firman Tuhan, tetap bersukacita hidup kita. Gak perlu takut. Semuanya, apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, itu yang disediakan oleh Tuhan. Saya mengkhawatirkan hari-hari hidup saya. Benar Bapak Ibu, dalam beberapa minggu ini berkat-berkat Tuhan akan ada. Saya sudah bilang saya nggak mau ini hal-hal yang ini, tapi ada orang yang nelpon minta rekening, minta loh, kok ada minta rekening dengan apa? Tuhan akan memberikan. Jadi nggak usah takut. Dunia ini adalah seperti itu. Tuhanlah yang menciptakan bagi kita, dan Tuhanlah yang akan memberi. Nggak usah takut. Saya mulai hari ini, saya boleh tegaskan kepada saudara, cari yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati. Itulah kesaksian saya. Saya mungkin banyak hal-hal yang tidak baik yang saya lakukan selama hari-hari dalam jangka setahun yang lalu, menyakitkan, menyinggung saudara, Bapak Ibu semua, mohon maaf. Biar ke depan langkahnya akan semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Bapak di sini aja, Pak. Kita nyanyi dulu. Panjang umurnya, panjang umurnya. Ayo kita nyanyi dulu, nyanyi ulang tahun ya. Nanti kita berdoa. Setelah itu nanti kita berdoa. Saya udah semua bagi berdiri. Kita akan menyanyi ini. Panjang umurnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti di sini Tuhan. Hamba-Mu, Bapak Guru kami saat ini, Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi menjadi 44 tahun. Tuhan, ini semua oleh karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu ini. Dan secara tidak langsung juga Tuhan Yesus, Engkau telah mengurangi jatah hidupnya di dunia ini Tuhan. Oleh karena itu, dengan bertambahnya usia, maka biarlah kiranya hidupnya menjadi hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi teladan bagi kami, baik di pelayanan maupun di dalam rumah tangga, di tempat dimanapun berada Tuhan. Mau Kau pakai semakin heran, semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Jadi dalam memberitakan firman-Mu, dalam memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, berkati usaha, pekerjaan, berkati keluarga, istri dan anak-anak. Engkau berkati Tuhan. Jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati, rumahnya menjadi rumah doa bagi Tuhan. Hidupnya menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Selalu persembahkan hidupnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat kesaksian hidupnya
maka dia boleh menjadi saksi kepada anak-anaknya Tuhan Yesus, kepada orang lain, kepada semua orang Tuhan. Dan banyak orang-orang diselamatkan oleh karena kesaksian hidupnya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi pakai hamba-Mu ini semakin dahsyat, semakin luar biasa. Jauhkan dari berbagai penyakit, jauhkan berbagai hal-hal yang mengganggu kehidupannya. Berikan kesehatan yang sempurna, kesehatan yang maksimal, hingga memiliki Tuhan Yesus kekuatan dan kemampuan di dalam terus melayani Tuhan seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus berkati. Selamat datang. Silakan dulu. Jangan sebut-sebut kue, Pak. Puji Tuhan. Dipersilakan untuk kembali. Jadi berputar. Ya, sekali lagi saya menyapa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita, yang menjadi pembelajaran juga dalam kehidupan kita, agar itu menjadi buah yang baik. Ya, kita mengucap syukur juga Bapak guru kita sudah bertambah umurnya, yang semakin bijak, semakin ganteng, ya, dan semakin diberkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, apapun pergumulannya, Tuhan selalu bekerja. Amin. Kita akan dengar sepekan pelayan, jadwal sepekan 14 April 2024. Worship leadernya di sana adalah Pak Dasman. Singernya di sini Joy dan Rian, tetapi mungkin akan di-rocker kembali karena menggantikan Ibu Yeni. Jadi minggu depan itu adalah singernya Ibu Gembala dan saya. Asalnya Ray, Peniel, dan Otter. Ini fokusnya Devan, kolektornya Ras, preachernya Bapak Gembala kita, musik Dedi, doa persembahan akan disesuaikan karena di sini Ibu ini juga akan disesuaikan di minggu depan. Doa penyerahan Ibu Pita dan keterangan testimoni Sunday. Jadi jika Bapak Ibu sudah terkasih dalam selama sebulan ini memiliki mungkin pergumulan atau yang ingin di-sharing, ya, bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan selama sebulan ini, minggu depan bisa disampaikan di gereja kita. Dan hari Jumat pukul 7:30 malam akan ada ibadah tengah minggu di tempat ini. Jadi datang, ajaklah saudara-saudara kita. Selamat jangan sendiri, selamat ngajak-ngajak, ya. Dan di hari Sabtu jam 7 para pelayannya akan disampaikan melalui grup WhatsApp gereja kita di pelayanan hari Jumat dan hari Sabtu. Kita akan mungkin itu saja jadwal sepekan kita, dan kita akan bersama-sama dengan para hamba Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja kita. Kita akan puja bagi Tuhan, kasih Allah dan berkat Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita bukan berlari, dengan sorak
Kita akan latihan. Kita akan latihan sebentar sebelum ibadah kita. Hari ini harus sakit dulu. Nenek lagi sakit. Berarti ya Nenek belum makan.